Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi kuliah Asuhan Kebidanan 1 Kehamilan dengan pokok bahasan proses terjadinya kehamilan. Jadi saya harap adik-adik bisa mendengarkan mata kuliah ini dengan seksama. Pada sesi yang pertama, saya akan membahas dulu mengenai proses terjadinya kehamilan. Kemudian yang kedua, saya akan memutarkan video bagaimana proses terjadinya kehamilan tersebut dapat terjadi. Kehamilan terjadi karena adanya hasil konsepsi, di mana hasil konsepsi tersebut terbentuk karena adanya yang pertama, ovum atau sel telur yang berasal dari wanita. Yang kedua, sperma atau spermatozoa yang berasal dari pria. Kemudian yang ketiga, fertilisasi atau pertemuan antara sel ovum dan sel sperma. Dan yang terakhir, nidasi atau implantasi, yaitu melekatnya atau tertanamnya hasil konsepsi di dalam endometrium. Jadi, yang harus kita ketahui, di endometrium itu adalah salah satu lapisan uterus yang terdapat pada bagian paling dalam uterus, di mana uterus itu terdapat 3 lapisan. Lapisan paling luar yang disebut myometrium, lapisan tengah perimetrium, dan lapisan paling dalam endometrium. Disitulah akan melekat atau tertempelnya atau tertanamnya hasil konsepsi. Konsepsi. Setiap bulan, wanita akan melepaskan 1 atau 2 ovum dari ovarium. Ovum yang dilepas ditangkap oleh fimeria dan masuk ke tuba Fallopi. Pada saat koitus atau bersenggama, sekitar 100 sampai 120 juta sperma tiap sesi akan terpancar dan masuk ke dalam vagina. Kemudian, sperma tersebut akan menuju tempat ovum tersebut. Proses antara pertemuan sperma dan sel telur yang menandai awal kehamilan itulah yang disebut dengan konsepsi. Peristiwa ini merupakan rangkaian kejadian yang meliputi yang pertama, pembentukan gamet atau telur dan sperma. Jadi di sini telur dan sperma sudah bertemu. Kemudian yang kedua, ovulasi atau pelepasan telur. Kemudian yang ketiga, penggabungan gamet, jadi antara telur dan sperma telah bergabung, dan implantasi embrio di dalam uterus. Atau dapat dikatakan bahwa untuk setiap kehamilan harus ada yang namanya ovum atau sel telur, ya dari wanita, kemudian sperma atau sel mani yang dapat dari pria. Kemudian yang ketiga, pembuahan atau konsepsi. Yang keempat, nidasi atau implantasi. Dan yang terakhir ada plasentasi atau plasenta, di mana plasenta yang kita ketahui adalah di situ adalah tempat makan, tempat menghirup udara, dan lain-lain ya yang bisa terjadinya pengembangan pada janin. Yang selanjutnya adalah ovum atau sel telur. Ovum merupakan sel terbesar pada badan manusia, khususnya wanita ya. Setiap bulan, 1 ovum atau kadang-kadang lebih menjadi matur dengan sebuah penjamu mengelilingi sel pendukung. Pada saat ovulasi, ovum keluar dari folikel ovarium yang pecah. Ovum tidak dapat berjalan sendiri. Kadar estrogen yang tinggi meningkatkan gerakan pada tuba uterina, sehingga silia tuba tersebut dapat menangkap ovum dan menggerakkannya sepanjang tuba menuju rongga rahim. Jadi silia itu seperti bulu-bulu halus ya, yang sangat banyak pada tuba, itulah yang menggerakkan ovum sehingga bisa nanti dapat berimplantasi pada
endometrium. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ya. Ada dua lapisan pelindung yang mengelilingi ovum. Lapisan pertama berupa membran tebal tidak berbentuk yang disebut dengan zona pellucida. Lapisan luar yang disebut corona radiata yang terdiri dari sel oval yang dipersatukan oleh asam hyaluronat. Ovum dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi. Apabila tidak difertilisasi oleh sperma, ovum berdegenerasi dan direabsorpsi. Itulah biasa terjadi menstruasi ya. Kalau tidak ada sperma, ovum tersebut akan luruh menjadi darah menstruasi. Pada waktu ovulasi, sel telur yang telah masuk dilepaskan dari ovarium dengan gerakan seperti menyapu oleh fimbria tuba uterina. Ovum ditangkap oleh infundibulum. Selanjutnya, ovum masuk ke dalam ampula sebagai hasil gerakan silia dan kontraksi otot. Sebuah ovum mungkin ditangkap atau masuk ke dalam infundibulum tuba yang berlawanan. Keadaan ini disebut dengan migrasi eksterna. Ovum biasanya dibuahi dalam 12 jam setelah ovulasi dan akan mati dalam 12 jam bila tidak segera dibuahi. Pada saat dalam kandungan, janin wanita akan memperoleh 7 juta sel telur atau ovum. Kemudian pada saat janin atau bayi tersebut dilahirkan, ovum atau sel telur ini akan berkurang menjadi tinggal 2 juta sel telur. Pada saat akil balik atau pubertas, sel telurnya kembali berkurang, yaitu 400.000 sel telur. Dan sepanjang usia subur pada wanita akan mengeluarkan 4 sel telur sampai masa menopausnya terjadi. Adapun urutan pertumbuhan ovum yang dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Yang pertama adalah oogenesis. Kemudian yang kedua, oosit pertama atau primary oosit. Yang ketiga, primary ovarian follicle. Yang keempat, liquor folliculi. Yang kelima, pematangan pertama ovum. Dan yang terakhir, pematangan kedua ovum pada sperma yang membuahi ovum. Kita lanjut ke spermatozoa. Spermatozoa adalah sel reproduksi laki-laki yang diproduksi di testis. Adapun bentuk sperma seperti kecebong yang terdiri dari 3 bagian yang dapat kita lihat seperti gambar yang ada di samping ya. Yang pertama, kaput atau kepala yang mendukung bahan nukleus. Yang kedua, ekor yang digunakan untuk bergerak ya oleh sperma agar mudah menuju ke mencapai sel telur atau ovum. Dan yang terakhir, bagian silindrik, yaitu yang menghubungkan antara kepala dan ekor pada sperma. Pada saat koitus, kira-kira 3-5 cc semen yang ditumpahkan ke dalam fornix posterior ya, yang pada vagina wanita, dengan jumlah spermatozoa atau sperma sekitar 200-500 juta. Dengan gerakan ekornya, sperma masuk ke dalam kanalis cervicalis, masuk ke dalam vagina wanita. Di dalam rongga uterus dan tuba, gerakan sperma terutama disebabkan oleh kontraksi otot-otot pada organ tersebut. Spermatozoa dapat mencapai ampula kira-kira 1 jam setelah koitus. Spermatozoa dapat mencapai ampula kira-kira 1 jam setelah koitus ya, setelah berhubungan. Ampula tuba merupakan tempat
terjadinya fertilisasi. Jadi biasanya fertilisasi tersebut terjadi di ampulla. Itu yang normal. Jika tidak, biasanya terjadi di luar ampulla. Hanya beberapa ratus sperma saja yang bisa mencapai tempat ini. Sebagian besar mati sebagai akibat keasaman vagina, sebagian lagi hilang atau mati dalam perjalanan sperma tersebut menuju sel telur. Sperma dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita sampai 4 hari. Dalam saluran reproduksi wanita, spermatozoa mengalami kapasitasi sebelum ia mampu membuahi ovum. Kapasitasi terjadi dalam rongga uterus dan tuba, yaitu berupa pelepasan lapisan pelindung di sekitar akrosom. Setelah ini terjadi reaksi akrosomik, yaitu pembentukan lubang-lubang kecil pada akrosom tempat dilepaskannya enzim-enzim yang dapat melisiskan korona radiata dan zona pellucida. Setidaknya dikenal 2 enzim, yaitu CPA atau corona penetrasing enzim yang mencerna korona radiata dan hyaluronik yang mencerna zona pellucida. Adapun urutan pertumbuhan sperma atau spermatogonisis yang dapat kita lihat seperti gambar di samping ya. Yang pertama adalah spermatogonium, kemudian yang kedua spermatosit pertama yang membelah 2, spermatosit kedua membelah 2, kemudian spermatid, kemudian tumbuh menjadi spermatozoon atau sperma. Jadi inilah urutan bagaimana sperma itu bisa terbentuk yang terjadi pada testis pada laki-laki. Yang selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah terjadinya pertemuan dan persenyawaan antara sel mani dan sel telur pada tuba Fallopi yang umumnya terjadi di ampulla tuba. Syarat dari kehamilan harus ada spermatozoa atau sperma ya yang berasal dari pria, kemudian ovum atau sel telur yang berasal dari wanita, kemudian konsepsi ya atau hasil konsepsi, kemudian nidasi atau implantasi. Fertilisasi biasanya terjadi pada hari ke-11 sampai pada hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Wanita mengalami ovulasi sehingga siap untuk dibuahi. Bila saat ini dilakukan koitus, sperma yang mengandung kurang lebih 10 sampai 120 juta sel sperma akan dipancarkan ke bagian atas dinding vagina dan terus naik ke serviks dan melintasi uterus menuju tuba Fallopi. Disinilah ovum akan dibuahi. Dengan adanya fertilisasi, inti ovum segera berubah menjadi pronukleus betina, sementara spermatozoon atau sperma setelah melepaskan ekornya berubah menjadi pronukleus jantan. Kedua pronukleus ini akhirnya melebur di tengah-tengah sitoplasma, sel telur, dan terjadilah yang namanya zigot. Sebuah sel tunggal awal kehidupan terjadinya manusia. Dalam beberapa jam setelah pembuahan, mulailah zigot selama 3 hari sampai pada stadium morula akan terjadi. Hasil konsepsi ini tetap digerakkan ke arah rongga rahim oleh arus dan getaran rambut getar atau silia, serta kontraksi pada tuba. Hasil konsepsi tuba dalam cavum uteri disebut blastula. Kita lihat hasil fertilisasi ya. Yang pertama, kembalinya sel dengan jumlah kromosom diploid 2N pada manusia, dan jumlah diploid adalah 46. Yang kedua, penurunan atau pewarisan sifat-sifat yang disebabkan karena zigot mengandung separuh sifat ibu
dan separuhnya lagi sifat dari ayah. Jadi kita sebagai anak bisa mengandung atau mengambil sifat ibu ataupun sifat ayah. Dan yang terakhir adalah nidasi atau implantasi. Nidasi adalah peristiwa tertanamnya sel telur yang telah dibuahi atau biasa disebut dengan fertilizated egg ke dalam endometrium. Sel telur yang telah dibuahi atau zigot akan segera membelah diri membentuk bola padat terdiri atas sel-sel anak yang lebih kecil yang disebut dengan blastomer, ya. Jadi hari pertama itu zigot, kemudian hari kedua blastomer, ya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian pada hari ketiga bola tersebut terdiri atas 16 sel blastomer dan disebut morula. Jadi akan membelah menjadi 16 pada hari ketiga yang disebut morula. Kemudian pada hari keempat dalam bola tersebut mulai membentuk rongga. Bangunan ini disebut dengan blastula. Dua struktur penting dalam blastula adalah yang pertama lapisan luar yaitu trofoblast yang akan menjadi plasenta. Jadi trofoblast ini yang akan menjadi plasenta, ya, tempat makan bayi, tempat yang jelas plasenta adalah tempat hidup bayi. Kemudian yang kedua embryoblast atau inner cell mass yang terletak yang kelak akan menjadi janin. Jadi itulah embryoblast yang akan menjadi janin. Kemudian pada hari keempat, blastula masuk ke dalam endometrium dan pada hari kelima, blastula menuju endometrium. Kemudian pada hari keenam, blastula menempel pada dinding endometrium, ya, yang seperti telah saya jelaskan tadi, di mana endometrium adalah dinding terdalam dari uterus. Kemudian hari ke-7 sampai dengan hari ke-10, seluruh hasil konsepsi tersebut akan terbenam atau tertanam ke dalam endometrium. Nidasi terjadi mungkin karena trofoblast mempunyai daya untuk menghancurkan sel-sel endometrium. Hancuran endometrium digunakan sebagai bahan makanan oleh telur. Tempat nidasi biasanya pada dinding depan dan dinding belakang di daerah fundus uteri. Pembuluh darah endometrium pecah dan sebagian wanita akan mengalami perdarahan pada saat akibat dari implantasi. Jadi biasanya bila terjadi implantasi akan terjadi sedikit perdarahan atau spotting, ya, atau bercak. Setelah implantasi, endometrium disebut desi2. Desi2 yang terdapat antara telur dan dinding rahim disebut desi2 basalis. Bagian yang menutup blastula atau desi2 yang terdapat antara telur dan sel telur dan kavum uteri adalah desi2 capsularis, ya. Dengan yang melapisi uterus disebut desi2 vera. Itulah tadi materi mengenai proses terjadinya kehamilan, dan sesaat lagi saya akan menayangkan video bagaimana proses terjadinya kehamilan tersebut dapat terjadi. Jadi saya harap adik-adik sekalian dapat menyimak dengan seksama video yang akan saya tayangkan berikutnya.
Baik, itulah tadi materi dan video mengenai proses terjadinya kehamilan, mulai dari bertemunya antara sel ovum dan sel sperma, kemudian terjadi fertilisasi atau pertemuan pada tuba, kemudian yang terakhir nidasi atau implantasi di mana tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Adapun pertanyaan yang kalian mungkin akan tanyakan berkaitan dengan materi yang telah saya bawakan tadi, adik-adik bisa bertanya atau menulis pertanyaannya melalui forum LMS yang telah saya sediakan. Kalian bisa membukanya pada forum LMS dan bisa menuliskan pertanyaan di situ. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.